Wajah bumi yang sebenarnya terbalik semua. Kutub utara dan selatan tersembunyi. Jika kebenaran bumi yang kita tahu terlalu imajiner adalah benar, apakah manusia perlu menelaah kembali sejarah bumi? Rahasia yang tersembunyi di kutub utara dan selatan membuat manusia perlu menelaah kembali sejarah bumi. Kutub utara dan selatan bukan hanya daerah terlarang bagi manusia, tetapi juga daerah terlarang bagi pesawat. Semua rute pesawat harus menghindari lewat pusat kutub utara dan selatan. Daerah kutub yang tertutup oleh lapisan es sama sekali bukan wilayah yang benar-benar tidak ada manusia. Mengapa saat mengatur rute penerbangan harus mengambil jarak dan terbang jauh menghindari daerah tersebut? Kutub utara dan selatan bumi selalu menjadi tempat misterius yang diperhatikan orang banyak. Hal luar biasa telah terjadi dan banyak hal sedang terjadi di sini yang sulit ditelaah oleh manusia. Namun dalam situs resmi pemerintah dan media, sangat sulit untuk memperoleh informasi relevan yang berkaitan dengan hal tersebut di Google Maps. Di tengah kutub utara dan selatan, banyak area juga dihiasi dengan mosaik. Mengapa demikian? Pada video ini, kita akan berbincang-bincang tentang hal ini. 1. Kutub Utara. Baru-baru ini, ada lubang besar yang tidak dapat dijelaskan di lingkaran kutub utara. Lubang besar ini memiliki lebar 30 meter dan dalamnya tidak kelihatan dasarnya. Sejak tahun 2014, lubang misterius yang tiba-tiba muncul di lingkaran kutub utara bukanlah yang ini saja. Sejauh ini telah ditemukan ada lebih dari 20 buah. Jika diurutkan berdasarkan ukuran, gua yang baru ditemukan hanya pada peringkat 17. Ciri-ciri gua raksasa ini adalah ketika muncul sangat misterius dan kedalamannya tidak dapat diukur. Analisis yang diberikan oleh para ahli adalah tubrukan meteorit atau dampak dari ledakan metana di bawah tanah. Banyak orang tidak percaya apa yang dikatakan para ahli. Mereka lebih suka percaya bahwa ada dunia dan peradaban yang benar-benar tidak dikenal di dalam bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada bukti yang terus-menerus yang membuktikan argumen tersebut. Pada tanggal 23 November 1968, satelit cuaca AS AISA-7 mengirimkan dua foto yang sangat menakjubkan. Foto-foto tersebut menunjukkan sebuah lubang besar di tengah kutub utara yang menarik perhatian media dan diskusi panas. Media mewawancarai NASA. Apa sebenarnya adalah lubang besar di kutub utara? Namun NASA tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Setelah lebih dari 1 dekade, NASA mengumumkan bahwa tidak ada lubang raksasa di kutub utara, tetapi hanya foto cacat yang diambil oleh peralatan satelit jika terjadi kerusakan. Setahun kemudian, NASA meluncurkan 2 satelit lagi untuk pemotretan. Tetapi anehnya foto yang dipublikasikan tampaknya sengaja menghindari pusat kutub utara. Beberapa orang terus mempertanyakan hal ini, sehingga NASA harus mempublikasikan beberapa foto lengkapnya. Tetapi netizen menemukan bahwa ini semua foto sudah diedit. Pada tahun 1996, Amerika Serikat sekali lagi memotret lubang besar di kutub utara dalam misi luar angkasa. Pada saat yang sama, seseorang menemukan bahwa masih ada sumber panas yang tidak diketahui di kutub utara. Saat ini yang dapat mendekati pusat kutub utara hanya satelit yang tergantung tinggi di langit. Mengapa rute penerbangan udara seluruh dunia harus menghindari pusat kutub utara? Jawaban pejabat AS untuk hal ini adalah karena pusat kutub utara dekat dengan wilayah Soviet selama Perang Dingin. Mereka hindari untuk alasan keamanan. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, para ahli geografi menjelaskan bahwa kutub utara dilarang karena medan magnetnya terlalu kuat, akan mengganggu sistem navigasi pesawat dan rawan terjadi kecelakaan. Alasan pelarangan kutub selatan juga sama, tetapi dalam legenda geosenter kutub utara dan selatan kebetulan merupakan pintu masuk ke dunia. Jadi, apakah pintu masuk ke perut bumi benar-benar tersembunyi? Jika memang ada dunia di perut bumi, mengapa kita harus menyembunyikannya? 2. Kutub Selatan. Pada tahun 2006, Ralph R.B. Van Vries adalah ahli geografi di Ohio State University dan yang lainnya pertama kali menemukan bahwa ada kawah selebar 500 km di distrik Welks di sebelah timur kutub selatan. Luasnya lebih dari 3 kali luas kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko.
Kawah Chicxulub adalah jejak yang ditinggalkan oleh asteroid yang menabrak bumi pada 60 juta tahun yang lalu dan dampaknya menyebabkan kepunahan dinosaurus. Kawah Wilkes terbentuk karena pada 250 juta tahun yang lalu sebuah asteroid yang lebih besar menghantamnya. Dampak ini menyebabkan kepunahan organisme, menghancurkan 96% kehidupan laut dan 70% vertebrata darat. Di bawah gletser dari kawah di area minum wilayah Wilkes, ada sebuah benda aneh yang misterius dengan radius beberapa ratus kilometer. Sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Benda misterius ini memiliki lebar 240 km dan kedalamannya mencapai 850 meter ke bawah tanah dan medan magnetnya tidak normal. Sampai saat ini, para ilmuwan masih belum tahu atau tidak bisa menilainya secara akurat apa yang terkubur di bawah lapisan es yang tebal. Richard F. Lindbergh adalah laksamana muda AS dan penjelajah kutub. Ia menjawab sebagai komandan dalam ekspedisi kutub selatan yang disebut Operasi Lompat Tinggi yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS. Dalam memoarnya, ia menyatakan bahwa kutub selatan dan kutub utara ada pintu masuk yang terhubung ke dunia bawah tanah atau perut bumi. Sama seperti kutub utara, kutub selatan memiliki pintu masuk ke perut bumi dan juga pangkalan rahasia alien di dalamnya selalu terdengar. Ini karena antara tahun 1946 dan 1947, di bawah komando Laksamana Byrd, militer AS melakukan operasi eksplorasi skala besar, Operasi Lompat Tinggi di Kutub Selatan. Eksplorasi tersebut menggerakkan 4.700 orang, 13 haluan kapal, termasuk kapal selam dan kapal induk. Pada tanggal 24 Desember 1965, dalam buku hariannya terkuak, di antaranya dikatakan bahwa ada pangkalan rahasia bawah tanah di Kutub Selatan, sehingga semua orang percaya pada pangkalan rahasia ini. Pada tahun 2003, US Navy SEAL datang ke Kutub Selatan lagi untuk menyelidiki. Tujuannya adalah untuk menemukan pangkalan bawah tanah ini. SEAL adalah alias pasukan komando amfibi Angkatan Laut, Darat, dan Udara AS, dan mereka juga adalah salah satu dari 10 pasukan khusus teratas di dunia. Komando ini secara resmi didirikan pada tahun 1962. Pada tahun 1988, komando memiliki 7 skuadron dengan sekitar 1.600 orang. Mereka bertanggung jawab atas beberapa misi rahasia yang sangat menantang dan menangani beberapa keadaan darurat. Yang membunuh Osama bin Laden adalah skuadron SEAL. Pada tahun 2019, mantan anggota tim SEAL, sebut saja dia A untuk sementara waktu, Pak A mengabarkan bahwa dia telah berpartisipasi dalam misi rahasia ke Kutub Selatan pada tahun 2003. Memang ada pangkalan bawah tanah rahasia di Kutub Selatan. SEAL berpartisipasi dalam rahasia ini. Tujuan dari operasi ini adalah untuk melindungi sekelompok ilmuwan. Mereka akan memasuki struktur bawah tanah rahasia di dekat gletser Beardmore, menggunakan teknologi deteksi untuk menentukan bahwa struktur bawah tanah rahasia itu berbentuk segi 8. Ada beberapa bagian yang terbuka, sebagian besar terkubur di bawah gletser. Jika bukan karena mencairnya gletser akibat pemanasan iklim, diperkirakan tidak ada bagian yang akan terpapar. Ketika para ilmuwan menggali hingga 15 meter dengan peralatan, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Di atas gerbang, ada beberapa hieroglif yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dinding bangunan setebal 6 hingga 10 meter, dan dinding serta lantainya sangat halus saat disentuh, sangat mirip dengan warna hitam, bahan batu basal. Namun suhu dalam ruangan batu ini sangat nyaman, sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius, sedangkan suhu luar ruangan minus 40 derajat Celcius. Menurut sumber orang tersebut, bangunan itu sebenarnya hancur pada awal 1950-an dan 1960-an. Saat itu direkam lokasinya, namun orang-orang pada saat itu tidak menemukan cara untuk masuk ke dalamnya. Dan kali ini kebetulan adalah waktu ekspedisi Kutub Selatan General Byrd. Tetapi pengungkap mengatakan suatu rahasia yang lebih mencengangkan. Salah satu tim ilmiah yang mereka lindungi ternyata adalah ras campuran alien dan manusia. Keberadaan pangkalan rahasia yang tertutup di bawah lapisan es itu sebenarnya bukan produk peradaban manusia, tapi pangkalan yang dibangun oleh alien di bumi. Jadi kapan pangkalan ini dibangun? Mengapa itu dibangun? Jawabannya datang dari informan lainnya, yaitu tim SEAL.
Dia juga ikut dalam misi rahasia Kutub Selatan ini dan masuk ke markas rahasia seperti Mr. A, tapi di waktu yang berbeda. Saat dia masuk lebih dalam ke basis tersebut, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ketika dia dan timnya masuk lebih dalam ke basis, mereka melihat banyak perangkat transparan yang mirip dengan peralatan laboratorium. Di dalamnya ada mayat ras campuran alien tertentu dengan manusia. Seorang anggota tim mengatakan kepada pelapor bahwa ini adalah eksperimen genetik manusia yang dilakukan oleh ras alien tertentu di bumi. Mayat-mayat ini adalah spesimen eksperimental pada saat itu. Peradaban alien ini jauh melampaui sejarah manusia selama puluhan ribu tahun. Salah satu tujuan mereka membangun pangkalan ini adalah untuk melakukan eksperimen genetik pada manusia. Ini mungkin pangkalan rahasia bawah tanah yang didirikan oleh armada papan hitam dari alien dragon dan reptil dari Orion di Kutub Selatan. Tujuan dari percobaan genetik ras campuran adalah agar alien dragon dan reptil memperoleh tubuh fisik manusia dan berbaur menjadi manusia. Untuk mencuri kontrol hak asasi manusia adalah persiapan untuk menguasai seluruh bumi. Waktu dan usia persiapan ini dapat digambarkan sudah sangat panjang. Apakah semua pangkalan bawah tanah di Kutub Utara dan Selatan adalah pangkalan kekuatan gelap alam semesta? 3. Surga Wilayah Utara. Sejak zaman Yunani kuno, mitos semacam itu telah beredar. Di bagian paling utara bumi, ada negara yang hangat dan damai penuh sinar matahari tanpa 4 musim, di mana ada banyak jenis tanaman dan ada peradaban kuno yang disebut orang sebagai surga yang indah. Mercator adalah seorang kartografer peta abad ke-16. Dia mahir dalam astronomi, matematika dan geografi dan menemukan metode proyeksi Mercator. Justru karena metode proyeksi Mercator inilah kita orang modern dapat melihat pada gambar persegi panjang. Peta dunia Mercator pernah menggambar peta kuno Kutub Utara yang aneh. Peta itu seharusnya berupa Kutub Utara yang dingin dan bersalju, tetapi yang dia gambarkan justru adalah pulau besar yang hijau. Banyak orang setelah membacanya mengira Mercator telah melakukan kesalahan. Apakah pulau hijau yang terlukis di peta itu adalah tempat yang tidak ada di dunia nyata? Kemudian ketika orang-orang mengeluarkan peta kuno ini untuk dipelajari lagi, mereka terkejut saat mengetahuinya apa yang ada di peta. Mercator tidak hanya menandai koordinat pulau besar yang misterius, Mercator juga secara akurat menandai Selat Bering. Perlu kita ketahui bahwa saat Mercator membuat peta ini, Selat Bering belum ditemukan. Selat Bering terletak di antara Tanjung Desneov, titik paling timur Eurasia, dan Tanjung Wales, titik paling barat benua Amerika Serikat. Posisinya ada pada 169 derajat 40 menit bujur barat, 65 derajat 35 menit lintang utara, lebar sekitar 80 km, dengan kedalaman antara 30 dan 50 meter. Selat ini menghubungkan Samudra Kutub Utara, Laut Chukchi dan Laut Bering, dan merupakan garis pemisah antara Asia dan Amerika Utara. 140 tahun setelah Mercator membuat peta kuno pada tahun 1728, seorang penjelajah Denmark yang bertugas di tentara Rusia, Vitus Jonasson Bering, pernah melintasi lingkaran Kutub Utara, Selat Bering, Laut Bering, Pulau Bering dan Tanah Genting Bering. Semua dinamai menurut namanya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Mercator menggambar Selat Bering yang ditemukan oleh Bering? Jika Mercator dapat secara akurat menggambarkan posisi Selat Bering pada 140 tahun sebelumnya, bagaimana mungkin pulau raksasa yang awalnya tidak ada yang dia gambar di tengah Kutub Utara dapat semuanya digores dengan sembarangan? Nantikan pembahasan video kami secara detail. Sampai di sini informasi video kali ini. Jika Anda ada pendapat lain, silahkan meninggalkan pesan dan mengajukan pertanyaan. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.